proses bisnis inti dan rantai nilai organisasi. Secara tradisional, perusahaan diatur oleh 5 bidang fungsional yang berbeda. Masing-masing bidang fungsional tersebut bertanggung jawab atas berbagai fungsi bisnis agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan, seperti gambar di atas. Proses bisnis inti. Proses bisnis ini penting karena berkaitan dengan pelacakan, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan. Mengelola penting terkait dengan pelacakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Mengelola menghasilkan pendapatan. Proses bisnis ini terdiri dari: pertama, order to cash. Untuk organisasi bisnis, menjual produk atau layanan adalah cara utama menghasilkan pendapatan. Misalnya saja Amazon.com memerlukan pembantuan akun dan menambahkan item ke keranjang belanjaan. Kemudian, perlu menyelesaikan pesanan dengan memasukkan informasi pengiriman dan penagihan dan pengiriman pesanan. Procure to pay. Agar dapat menjual buku dan produk lainnya, Amazon.com perlu memperoleh dari pemasoknya. Amazon.com perlu mengelola ribuan pemasok, menempatkan pesanan pembelian, menerima produk, mengalokasi ruang gudang, menerima dan membayar faktur, dan menangani potensi perselisihan. Proses-proses ini terkait dengan pengadaan barang dari vendor eksternal adalah together yang disebut dengan proses pengadaan berbayar. Make to stock or make to order. Dalam proses make to stock, barang diproduksi berdasarkan perkiraan dan ditebar di gudang, yaitu pendekatan berbasis push. Pesanan pelanggan kemudian dipenuhi dari inventaris. Dalam proses make to order, bahan baku, subkomponen, dan aksesori diperoleh berdasarkan perkiraan, tapi manufaktur aktual tidak dimulai sampai pesanan diterima. Pendekatan berbasis tarif. Dalam kasus ekstrim, bahkan desain dan rekayasa dimulai hanya ketika pesanan diterima. Core activities. Kegiatan inti meliputi logistik inbound, operasi dan manufaktur, logistik luar, marketing penjualan, dan pelayanan pelanggan. Inbound logistik. Logistik melibatkan kegiatan bisnis yang terkait dengan penerimaan dan menimbun bahan baku, suku cadang, dan produk. Operasi dan kegiatan manufaktur. Setelah komponen telah ditebar dalam persediaan, operasi dan kegiatan manufaktur mengubah input menjadi output. Kegiatan logistik outbound. Kegiatan yang terkait dengan logistik outbound mencerminkan logistik masuk. Logistik outbound berfokus pada distribusi produk akhir dalam proses bisnis order to cash. Kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan kegiatannya adalah penciptaan literatur pemasaran, komunikasi dengan pelanggan potensial dan yang sudah ada, dan harga barang jasa. Aktivitas organisasi sepanjang rantai nilai. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, perusahaan akan mengoptimalkan proses bisnis inti dengan cara yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi. Salah satu tantangan utama yang harus dilakukan organisasi adalah memahami bagaimana ia dapat menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses inti dan bisnis lainnya. Activities. Support activities merupakan kegiatan pendukung, yaitu kegiatan bisnis yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Kegiatan pendukung meliputi kegiatan administrasi, infrastruktur, sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Kegiatan administrasi fokus pada proses pengambilan keputusan yang mengatur proses sehari-hari organisasi, terutama proses yang mencakup fungsi dan tingkat organisasi. Struktur kegiatan. Infrastruktur kegiatan mengacu pada pembangunan mesin dan komponen infrastruktur IS yang harus diimplementasikan untuk menyediakan komponen yang diperlukan yang memfasilitasi kegiatan primer dan pendukung. Kegiatan sumber daya manusia. Kegiatan sumber daya manusia diklarifikasi sebagai kegiatan pendukung karena kegiatan utama tidak dapat dilakukan tanpa karyawan. Untuk melakukannya, dengan kata lain, semua kegiatan utama bergantung pada kegiatan bisnis terkait sumber daya manusia. Pengembangan teknologi.
meliputi desain dan pengembangan aplikasi, mendukung kegiatan bisnis utama, sehingga dapat meningkatkan produk dan atau layanan. Pengadaan barang dan jasa mengacu pada pembelian barang dan jasa yang diperlukan sebagai masukan terhadap dan jasa. Dari kegiatan utama, mengkoordinasikan pembelian barang-barang tersebut. Value chain activity in service industries. Value chain adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di industri tertentu untuk memberikan produk atau layanan yang berharga bagi pasar. Sistem nilai menghubungkan beberapa rantai nilai organisasi. Hal ini diperlukan untuk informasi untuk flow antara perusahaan untuk kelancaran dan efisien operasi sistem nilai. Perusahaan mencapai hal ini dengan menghubungkan rantai nilai internal mereka untuk membentuk sistem nilai menurut Porter dan Miller 1985, di mana informasi mengalir dari rantai nilai satu perusahaan ke rantai nilai perusahaan lain. Sistem enterprise e-business membutuhkan penggerak dan pelaksana, yakni manusia. Manusia ini dapat dikategorikan sebagai enterprise. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Enterprise berperan sebagai suatu entitas, sedangkan data-data dan informasi yang ada dapat diibaratkan sebagai sebuah sistem enterprise. Sistem enterprise adalah sebuah sistem yang mendukung organisasi untuk menciptakan budaya yang lebih disiplin. Bangkitnya sistem enterprise, sistem informasi di seluruh perusahaan atau sistem perusahaan adalah rangkaian aplikasi bisnis terintegrasi untuk hampir setiap bisnis, yang memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data di seluruh area fungsional secara luas perusahaan. Kelebihan dan kekurangan sistem enterprise. Kelebihannya, database tunggal, orientasi proses, standarisasi proses bisnis, informasi yang terintegrasi, dan mengurangi biaya. Sedangkan kekurangannya, kompleks, masa implementasi lama, hilangnya keuntungan kompetitif, sulit untuk diadaptasikan, dan proses tergeneralisasi. Mendukung proses bisnis, sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis yang berfokus secara internal atau eksternal. Sistem yang berfokus secara internal mendukung area fungsional, bisnis, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Improving Business Process Through Enterprise System. Program perangkat lunak datang dalam dua bentuk, yaitu dikemas dan custom. Perangkat lunak kemasan kadang-kadang disebut sebagai perangkat lunak off the shelf, ditulis oleh vendor pihak ketiga untuk kebutuhan banyak pengguna dan organisasi yang berbeda. Mendukung tugas-tugas yang standar dan berulang, program-program ini bisa sangat hemat biaya karena vendor yang membangun aplikasi dapat menyebarkan biaya pengembangan melalui penjualan ke sejumlah besar pengguna. Vanilla versus customized software fitur dan modul yang dilengkapi sistem perusahaan dengan out-of-the-box disebut sebagai versi vanilla. Jika versi vanilla tidak mendukung proses bisnis tertentu, perusahaan mungkin memerlukan versi yang disesuaikan. Customisasi menyediakan perangkat lunak tambahan yang terintegrasi dengan sistem perusahaan atau terdiri dari perubahan langsung pada aplikasi vanilla itu sendiri. Manajemen proses mengoptimalkan proses bisnis adalah kunci untuk organisasi. Efisiensi, efektivitas, dan kelincahan selama bertahun-tahun, berbagai pendekatan untuk meningkatkan proses bisnis telah dikembangkan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP menggantikan aplikasi yang berdiri sendiri dengan menyediakan berbagai modul berdasarkan database umum dan antarmuka aplikasi serupa yang melayani seluruh perusahaan. 1. Merespon untuk kepatuhan dan tuntutan peraturan. Selain membantu meningkatkan proses bisnis, sistem ERP meningkatkan dan memudahkan kemampuan organisasi untuk menerapkan kontrol audit dan mematuhi peraturan yang diberlakukan pemerintah. Semua sistem ERP dirancang untuk mencakup banyak fitur kontrol yang dapat mencerminkan proses bisnis organisasi, misalnya mengendalikan siapa yang memiliki akses ke data dan langkah-langkah proses, memisahkan tugas di seluruh fungsi pekerjaan. 2. Memilih sistem ERP. Masalah paling umum yang dihadapi manajemen jika tidak berhati-hati ketika memilih sistem ERP adalah A. Kontrol ERP.
kontrol ERP terpusat atau terdesentralisasi di seluruh unit bisnis. Sistem ERP sangat bervariasi, oleh karena itu manajemen harus mempertimbangkan sikap ERP pada kontrol untuk memastikan bahwa itu akan memenuhi persyaratan bisnis perusahaan. B. Persyaratan bisnis ERP. Basis data terbagi menjadi dua komponen, yaitu inti ERP komponen atau fokus internal dan ERP diperpanjang komponen atau fokus eksternal. Fokus internal terbagi menjadi tiga bagian, yaitu keuangan direksi, operasi direksi, dan manajemen SDM. Sedangkan fokus eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu manajemen logistik rantai dan manajemen pelanggan hubungan. Ada dua kategori komponen ERP. Yang pertama, komponen inti ERP. Yang kedua, komponen ERP diperpanjang. Komponen inti ERP mendukung kegiatan internal dalam organisasi untuk memproduksi produk dan layanannya, seperti keuangan direksi, operasi direksi, dan manajemen sumber daya manusia. Keuangan direksi merupakan komponen untuk mendukung bagian akuntansi perusahaan. Operasi direksi merupakan komponen yang menyederhanakan, membakukan, dan mengotomisasi proses bisnis. Manajemen sumber daya manusia merupakan komponen untuk mendukung perekrutan karyawan, pelacakan tugas, tinjauan kinerja, penggajian, dan persyaratan peraturan. Komponen ERP diperpanjang mendukung kegiatan eksternal utama perusahaan, seperti manajemen rantai logistik dan manajemen hubungan pelanggan. Manajemen rantai logistik mendukung pada manajemen rantai pasokan, sedangkan manajemen hubungan pelanggan mendukung pada hubungan perusahaan dengan pelanggan. Mengaktifkan proses bisnis menggunakan komponen inti. Mendukung proses bisnis inti dengan: pertama, order to cash. Memerlukan proses yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa. Prosesnya yaitu menangkap data produk, memodifikasi harga jual, memproses kartu pembayaran, memproses kartu loyalitas. Yang kedua, brochure to cash. Mirip dengan proses order to cash, modul yang berbeda dari manajemen keuangan dan manajemen operasi. Komponen ERP bekerja sama untuk memungkinkan berbagai kegiatan yang terkait dengan proses brochure to pay. Yang ketiga, make to stock atau make to order. Proses yang berkaitan dengan memproduksi barang sangat berbeda antara industri yang berbeda. Proses make to stock untuk komoditas, sedangkan proses make to order untuk barang-barang tiket besar seperti pesawat terbang atau jembatan jalan raya. Yang keempat, proses bisnis lainnya. Versi ERP khusus industri mendukung proses bisnis inti khusus industri seperti perawatan kesehatan, otomotif, konstruksi, retail, industri manufaktur khusus. Instalasi ERP. Penerapan sistem ERP harus hati-hati mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia, tidak hanya dalam hal sistem keseluruhan yang ditawarkan oleh vendor yang berbeda, tetapi juga dalam hal solusi spesifik industri yang ditawarkan oleh vendor perangkat lunak. Batasan ERP. Sistem ERP mengharuskan organisasi untuk mengubah proses bisnis. Setelah diimplementasikan, organisasi terkunci dan sulit untuk membuat perubahan, membatasi fleksibilitas dan kelincahan organisasi. Modifikasi membutuhkan pemrograman ekstra dan mahal, sulit dan mahal untuk membuat perubahan di masa depan. Mencapai keberhasilan sistem perusahaan. Tujuan utama dari sistem perusahaan adalah untuk membantu mencapai keunggulan kompetitif dengan merampingkan kegiatan bisnis di dalam dan di luar perusahaan. Namun, implementasi yang mahal dan memakan waktu dari yang dibayangkan semula. Berikut rekomendasi yang akan memberikan pemahaman tentang beberapa tantangan dalam menerapkan sistem perusahaan. Yang pertama, mengamankan sponsor eksekutif. Jika eksekutif tidak mendukung proyek, kemungkinan kegagalan meningkat secara dramatis. Sistem perusahaan melakukan upaya terkonsentrasi, dan dukungan eksekutif dapat mendorong atau menghambat implementasi. Yang kedua, mendapatkan bantuan dari para ahli luar. Organisasi harus memanfaatkan konsultan eksternal untuk membantu menentukan fungsionalitas sebelum memilih vendor dan untuk memastikan bahwa semua persyaratan dimasukkan dalam kontrak dengan vendor. Yang ketiga, melatih pengguna menyeluruh. Training yang tepat dapat mengurangi kekhawatiran. Pelatihan yang tepat dapat mengurangi kehilangan produktivitas. Pelatihan yang tepat juga dapat menetapkan harapan. Yang keempat, mengambil pendekatan
disiplin untuk implementasi. Sistem ERP sering mempengaruhi seluruh organisasi, sehingga seluruh organisasi merupakan stakeholder dan saling terlibat. Kegagalan dalam memiliki perwakilan dapat mengakibatkan kebutuhan kritis yang tidak terpenuhi. Tim proyek tidak dapat menjadi ahli dalam setiap aspek kebutuhan pengguna. Departemen dapat menjadi permusuhan jika ditinggalkan dari implementasi dan perlu adanya penilaian. Yang kelima, mengembangkan implementasi. Tren terbaru terutama untuk perusahaan kecil dan menengah adalah menjauh dari sistem ERP skala besar. Dengan menggunakan sistem ERP berbasis cloud dapat memperoleh manfaat skalabilitas dan kelincahan. Tren utama lainnya adalah mengelola bisnis secara real-time dengan pemanfaatan komputasi dalam memori dan akses seluler. Shining through the city.